Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Update sayuran di polybag ya teman-teman. Ini berusia 11 hari setelah penanaman. Dan kali ini kita menyiangi gulma ya teman-teman ya. Atau menyiangi rumput. Sudah mulai ada rumputnya. Sekedar mengingatkan kembali pada teman-teman, media tanam yang kita pakai di dalam polybag berukuran 35 ini cuma tanah dengan sekam saja, dengan perbandingan 1:1 ya teman-teman ya. Tanahnya 1, sekamnya 1, tapi kita menggunakan pupuk cesplong ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekali ini tidak keras tanahnya masih bisa beradaptasi ya teman-teman ya. Jadi kita siangi dulu ya teman-teman, ini sayurannya di dalam polybag ini akan kita pupuk ya teman-teman. Sebentar lagi akan kita pupuk, tapi pupuknya dengan pupuk spray. Jadi kita menambahkan unsur lewat daun ya teman-teman, karena kalau memupuk spray itu saya suka sore hari teman-teman. Karena kalau sore hari itu, jika saya membaca di literasi atau melihat di channel YouTube senior saya, itu membukanya sekitar 7 mm teman-teman, stomatanya itu. Nah kalau pagi itu cuma 5. Jadi biar lebih maksimal ya kita melakukan penyepraian itu di sore hari teman-teman. Alhamdulillah sekali ini tidak keras ya tanahnya teman-teman ya. Karena saya awalnya juga agak ragu jika tidak ada kompos atau tidak ada kohinya ini bakalan keras tanahnya. Ternyata ya tidak ya, alhamdulillah teman-teman ya. Karena kita kepingin riset untuk menjajal kualitas dari pupuk yang kita perjualbelikan, yaitu pupuk cesplong. Jadi untuk menguji ini kita praktekkan di tanaman kita sendiri teman-teman. Jadi kalau ada buktinya kan teman-teman yang mau order pupuknya itu enak. Jadi kita bisa membuktikan kepada teman-teman kita atau kepada customer kita bahwa pupuk cesplong, pupuk yang kita perjualbelikan ini terbukti mumpuni teman-teman, terbukti mumpuni untuk menggantikan peran dari kompos. Nah, ini tanahnya juga enak teman-teman, tidak keras ya, dengan media tanam yang sangat simpel sekali, yang bahkan dalam bertanam-tanam pun saya tidak pernah ya, cuma memakai 2 unsur saja, tanah dengan sekam. Kalau saya tidak punya kompos ya, tapi ini kok bagus gitu loh teman-teman. Nah ini sawi daging juga tumbuh dengan bagus. Tujuan dari penggemburan ini teman-teman, ini biar enak gitu. Kalau kita ngasih pupuk itu bisa langsung diserap oleh akar-akarnya. Kalau kita tanam di tanah ya atau di lahan itu kan namanya didangir teman-teman. Nah tujuan dari dangir itu menggemburkan media tanam. Nah sama kalau kita tanam di polybag ya, caranya seperti ini teman-teman. Caranya digemburkan dengan cara seperti ini. Nah setelah kita gemburkan seperti ini, baru kita kasih pupuk teman-teman. Nah jika kita kasih pupuk ini langsung terserap.
Beda lagi kalau tanahnya tidak kita lakukan pendakiran seperti ini atau kita congkeli seperti ini ya, itu pupuknya akan kesulitan untuk langsung dimakan oleh tanaman karena tanahnya akan keras ya teman-teman ya. Jadi harus dilakukan dengan cara seperti ini teman-teman. Sebelas hari, dan ini menurut saya lumayan teman-teman, lumayan adaptif dan lumayan sehat. Ini sayur kol ya, atau kubis ya. Ini sayur kol, yang ini sawi daging. Sama umurnya, umur 11 hari. Ternyata menyenangkan teman-teman tanam sayur. Saya kan belum pernah ya tanam sayur itu, dan ternyata menyenangkan. Ini kalau panen nanti akan saya bagi teman-teman. Saya akan bagi ke mertua ya, ke saudara saya juga teman-teman. Jadi kalau tanam sayur sendiri itu enak, seenggak-enggaknya ya, sebokek-bokeknya kita, kalau kita nggak punya uang gitu ya, kita ke rumah mertua bawa sayuran hasil tanaman kita sendiri itu masih berani teman-teman, masih tatak ya. Kalau ke rumah mertua nggak bawa apa-apa itu kan kita kadang agak keder juga ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu manfaat dari tanam sayur di rumah atau tanam sayur di polybag ya, seperti itu teman-teman. Akan saya spray dengan POC karena saya punya POC fosfat. Akan saya kasih POC fosfat. Jadi fungsinya dari fosfat itu adalah sebagai apa namanya teman-teman ya, saya pernah diajarin sama PPL, kalau kita punya tanaman, kalau kita cuma mengandalkan NPK dan lain-lain sebagainya, kita melupakan fosfat, itu pupuk yang kita berikan akan akan apa namanya teman-teman, tidak bisa fokus di tanaman ini kalau tidak ada fosfatnya. Karena ibaratnya kalau seperti apa namanya, seperti mangkok gini teman-teman ya, ini tanamannya di sini. Kalau kita tidak kasih fosfat, ketika kita kasih pupuk itu akan rembes gini teman-teman. Nah, jika ada fosfatnya teman-teman, itu tanaman akan tetap di apa namanya, diadai itu apa namanya teman-teman, pokoknya tanaman pupuk kita itu kalau kita memberikan NPK itu, kalau ada fosfatnya itu tidak akan kemana-mana teman-teman. Jadi akan di sini saja kayak di mangkoknya gitu, dan bisa diserap langsung oleh tanaman. Kegunaan dari pupuk fosfat seperti itu yang pernah saya terima dari PPL di tempat saya. Jadi makanya saya sering membuat pupuk fosfat ya teman-teman, dari bonggol pisang atau aresnya pisang ya teman-teman. Saya mau memupuk dulu, saya akhiri dulu ya videonya teman-teman. Semoga bermanfaat ya video yang ala kadarnya seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.